Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, ya kita semua tahu lah, pendidikan. Tapi tunggu dulu, kita nggak akan bahas soal sekolah atau nilai doang. Kali ini, kita mau lihat pendidikan dari sisi yang lebih besar, sebagai sebuah misi. Misi untuk membentuk generasi yang benar-benar tangguh, yang siap nggak cuma buat tantangan hari ini, tapi juga buat masa depan yang jauh di depan sana. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba deh jujur, kalau dengar kata pendidikan, apa sih yang langsung kepikiran? Sekolah? Ijazah? Cari kerja? Ya, itu semua penting, nggak salah. Tapi, apa cuman itu? Apa benar tujuan pendidikan cuma berhenti sampai di situ aja? Ternyata, ada pandangan yang jauh lebih luas dari itu. Pendidikan, pada dasarnya, itu adalah fondasi peradaban. Jadi ini bukan cuma proses transfer ilmu ya, ini adalah cara kita membangun masyarakat yang berkarakter, yang kuat. Ibaratnya, pendidikan itu bukan sekedar ngisi ember sampai penuh dengan air pengetahuan, tapi lebih ke menyalakan api semangat di dalam diri setiap orang. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih dalam lagi nih ya, landasan spiritualnya. Ternyata nih, dorongan buat mempersiapkan masa depan itu bukan sekedar ide bagus, tapi berakar dari sebuah perintah yang sangat jelas, sebuah panggilan untuk kita benar-benar merancang hari esok. Coba kita perhatikan ayat ini. Perintahnya tuh lugas banget. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, hari esok di sini tuh maknanya luas loh. Bukan cuma besok pagi, tapi masa depan kita di dunia ini dan juga kehidupan setelahnya. Jadi apapun yang kita siapkan sekarang, terutama lewat pendidikan, dampaknya itu panjang, abadi. Terus ada lagi nih perspektif lain yang nggak kalah penting. Sebuah peringatan. Dikatakan kita harus merasa takut kalau sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Ini bukan soal menakut-nakuti ya, tapi lebih ke panggilan untuk punya rasa tanggung jawab yang mendalam. Nah, pertanyaannya sekarang, lemah yang dimaksud di sini tuh, lemah apanya sih? Nah, ini dia jawabannya. Kelemahan yang paling ditakutkan itu ternyata bukan soal ekonomi atau materi. Justru, yang lebih krusial adalah kelemahan dalam 3 pilar utama. Iman sebagai fondasi, ilmu sebagai bekal, dan akhlak sebagai kompas moral kita. Oke, tadi kan kita udah bahas ya kenapa kita harus menghindari generasi yang lemah. Sekarang, mari kita balik. Kita coba definisikan lawannya. Sebenarnya, generasi kuat yang jadi tujuan utama pendidikan itu kayak gimana sih sosoknya? Nah, ini dia. 3 pilar penopangnya. Iman, ilmu, dan akhlak. Ketiganya ini satu paket, nggak bisa dipisah-pisahin. Coba deh kita bayangin. Iman itu ngasih kita kenapanya, tujuan hidup kita. Ilmu itu ngasih gimananya, cara kita buat berkarya. Terus akhlak itu jadi pagarnya yang memastikan ilmu dan semangat kita dipakai buat kebaikan. Keren kan? Yang menarik, dari 3 pilar tadi, ada satu yang dapat penekanan khusus sebagai tujuan utamanya. Hadis ini seolah-olah ngasih tahu kita, hey, puncak dari semua ilmu itu adalah akhlak yang mulia. Kenapa? Ya karena kecerdasan tanpa karakter yang baik itu bisa jadi bumerang, bisa bahaya, bisa salah arah. Ngomongin teori dan konsep emang penting, tapi kadang cerita dari kehidupan nyata itu jauh lebih ngena dan kasih kita pelajaran berharga. Yuk kita lihat gimana sih filosofi pendidikan ini benar-benar hidup dalam kisah-kisah yang wah luar biasa. Kita mulai dari kisah seorang tokoh yang pastinya udah nggak asing lagi, Imam Syafi'i. Cerita beliau ini contoh paling pas tentang gimana semangat dan ketekunan buat cari ilmu itu bisa nembus rintangan apapun, seberat apapun itu. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Beliau itu tumbuh dengan kondisi ekonomi yang terbatas banget. Tapi, apakah itu menghentikannya? Sama sekali enggak. Di usia yang masih sangat muda, beliau sudah hafal Al-Quran. Dan karena nggak punya uang buat beli kertas, beliau nulis di mana aja, di pelepah kurma, bahkan di atas tulang. Ini bukti nyatakan bahwa semangat belajar yang sejati itu nggak bisa dipenjara sama yang namanya materi. Nah, di balik kegigihan Imam Syafi'i itu, ada peran seorang ibu yang luar biasa. Dan kisahnya ini ngingetin kita semua akan satu hal yang super penting. Pendidikan pertama dan utama seorang anak itu ya di keluarga. Sekolah itu penting, banget. Tapi tugasnya melengkapi, bukan menggantikan peran keluarga. Dari sini, kita bisa lihat betapa sentralnya peran seorang ibu. Dimulai dari menanamkan nilai-nilai dasar, ya kan? Kayak kejujuran, disiplin, dari kecil. Terus, semua itu dilakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Hasilnya apa? Ya, dari situlah fondasi karakter anak terbentuk. Lahirlah pribadi-pribadi yang gak cuma pinter otaknya, tapi juga mulia hatinya. Jadi, setelah kita lihat semua tadi, mulai dari perintah Tuhan sampai kisah-kisah inspiratif, gimana dong seharusnya kita memandang pendidikan? Jelas ini bukan cuma soal biaya sekolah atau kewajiban yang harus selesai. Ini sesuatu yang jauh lebih mendasar. Jawabannya adalah ini.
pendidikan itu investasi. Titik. Dan bukan sembarang investasi, tapi investasi jangka panjang. Mungkin malah ini investasi terbaik yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena cuannya itu double. Kita dapat hasilnya di dunia lewat kesuksesan dan kontribusi kita. Dan kita juga dapat hasilnya di akhirat sebagai pahala yang nggak pernah putus. Terus gimana cara kita nyicil investasi ini setiap hari? Nah, hadis ini ngasih kita kuncinya. Prinsipnya simpel banget, jadikan hari ini lebih baik dari kemarin. Jadi orang beruntung yang sejati itu bukan yang menang undian ya, tapi dia yang hari ini berhasil jadi versi dirinya yang sedikit-sedikit aja lebih baik dari kemarin. Ini menegaskan kalau belajar itu ya seumur hidup, nggak ada kata tamat. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan balik ke Anda dan juga ke saya sendiri. Nggak usah muluk-muluk, nggak perlu langkah raksasa. Mungkin cukup baca satu halaman buku, belajar satu skill baru di YouTube, atau sekedar memperbaiki satu kebiasaan kecil. Pertanyaannya, langkah kecil apa yang bisa Anda ambil hari ini untuk jadi lebih baik dari kemarin? Coba direnungkan. Terima kasih.